Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Pace Crypto. Hari ini saya akan sharing menurut saya materi yang sangat menarik ya, tentang perbandaran dalam cryptocurrency. Apa itu bandar? Sebenarnya bandar itu bukan sesuatu yang mengerikan atau gimana. Bandar itu adalah big money. Jadi ada pepatah mengatakan we follow the big money. Jadi kita itu mengikuti pergerakan bandar. Mengapa bandar bisa dideteksi dalam cryptocurrency? Karena dalam cryptocurrency seperti Bitcoin misalnya, itu setiap transaksi akan tervalidasi oleh semua servernya. Jadi kita bisa tahu ada wallet apa yang mentransfer apapun dalam jumlah besar ataupun dalam jumlah kecil. Nah, tetapi wallet tersebut itu anonim ya kawan-kawan. Dia hanya bertuliskan kata-kata acak gitu. Jadi kita tidak bisa tahu identitas asli dari wallet tersebut. Namun kita bisa mendeteksi big money tersebut. Seperti layaknya instrumen lain seperti saham dan lain-lain, kita patut mengikuti big money. Karena bagaimanapun juga big money yang mengatur semua ini. Mereka bisa mengontrol harga karena mereka memiliki stok yang sangat besar. Ataupun daya beli dan daya jual yang sangat besar. Oh ya kawan-kawan, bagi yang belum tahu, dalam cryptocurrency, bandar ataupun bandarmologi ataupun bandar itu sendiri biasa disebut cukong ya, ataupun whales oleh orang luar negeri. Whales itu paus. Jadi langsung saja kita ke dalam videonya. Ya, jadi kita sudah masuk ke dalam webnya yaitu cryptoquant.com. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya kawan-kawan. Jadi untuk mengakses semua data-data ini tuh yang kita perlukan hanyalah login saja dengan email dan tidak diperlukan biaya apapun. Jadi banyak sekali data yang disajikan dalam web ini ya. Dan menurut saya ini sangat penting. Data-datanya sangat penting sekali. Yang pertama kita lihat yaitu Bitcoin Alt Exchange Reserve. Ya, langsung saja ya. Kita lihat yang pertama. Kita perbesar di sini. Ada seperti ini. Ya, jadi data ini tuh menyajikan jumlah BTC yang di hold dalam exchange wallet ya. Jadi semakin sedikit jumlah BTC yang di hold, artinya banyak whales ataupun cukong-cukong yang menaruh Bitcoinnya ke dalam private walletnya ya. Saya akan tunjukkan gambarnya seperti ini. Kita lihat. Nah, itu tempat menyimpan Bitcoin yang lebih aman. Jadi kemarin tuh sebenarnya cukup bagus ya, karena ada rally ke atas dan jumlah Bitcoin dalam spot exchange menipis. Artinya banyak orang yang menghold Bitcoin. Kita langsung ke indikator kedua yang menurut saya cukup bagus juga untuk mengindikasikan suatu price action. Kita masuk ke tabel yang kedua. Bitcoin Alt Exchange Net Flow. Apakah ini? Jadi ini adalah jumlah banyaknya Bitcoin yang ditransfer keluar ataupun ke dalam exchange wallet. Exchange wallet itu apa sih kawan-kawan? Jadi exchange wallet itu adalah wallet-wallet pada exchange atau pasar-pasar ya, seperti pada Binance, pada BitMEX, pada Coinbase dan lain-lain. Jadi apa korelasinya? Kita lihat setiap ada inflow yang tinggi, dia akan terjadi penurunan harga yang cukup dalam ya. Ini juga ada inflow yang tinggi, yang positif, lalu ada dam yang cukup dalam. Sekarang ini juga ya, kemarin ada inflow yang cukup besar untuk Bitcoin dan akhirnya turun lagi. Kebalikannya, jika ada pengeluaran atau outflow Bitcoin dari exchange wallet, kita lihat di sini ada pengeluaran, lalu ada kenaikan harga. Lalu ada pengeluaran, ada kenaikan harga, ada pengeluaran, akan ada kenaikan harga. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena ketika Big Fund memasukkan uangnya dalam jumlah besar ke dalam exchange, artinya apa kawan-kawan? Artinya dia akan menjualnya, kemungkinan besar ya. Sebaliknya, jika mereka mengeluarkan dari exchange wallet kepada wallet pribadi mereka, artinya mereka akan menghold koin tersebut. Jadi ini indikasi yang cukup akurat ya. Jika ada inflow sangat besar, harga cenderung akan turun, dan sebaliknya. Senang kawan-kawan. Nah, berikutnya yang menurut saya juga indikator yang cukup akurat, yaitu adalah Bitcoin Alt Exchange Inflow. Jadi jumlah Bitcoin yang ditransfer atau bahasa kasarnya Bitcoin yang siap dijual ke dalam exchange. Lebih besar. Nah, ini datanya. Kalau kayak gini mungkin kita kurang jelas ya. Kita perkecil time frame-nya menjadi jam.
Oke, kita naikkan ke sini. Oke, sudah naik. Nah, apa korelasinya hal ini terhadap price action? Nah, jikalau ada satu candle seperti ini, artinya ada cukong yang masukin Bitcoin ke dalam exchange seperti Binance dan kawan-kawan dalam jumlah yang sangat besar. Artinya mereka akan menjual dalam skala besar. Korelasinya kita lihat ya, setiap ada inflow yang sangat besar, dia akan terjadi dump. Inflow yang sangat besar, dia akan terjadi dump. Inflow yang besar terjadi dump. Inflow yang besar terjadi dump. Itulah korelasinya kawan-kawan. Ini cukup akurat ya kawan-kawan, soalnya kita memprediksi big money. Kita mengikuti big money. We follow the big money. Oke, kita masuk ke indikator berikutnya. Kita stop dari Bitcoin. Di Ethereum juga kita bisa melihat hal yang sama ya kawan-kawan. Kita lihat di sini contohnya exchange inflow. Nah, ini sama seperti Bitcoin. Ya, ini korelasinya sangat amat kelihatan ya kawan-kawan. Dimana di sini ada kenaikan jumlah Ethereum yang di hold dalam wallet, dia akan terjadi penurunan harga. Karena setiap ada Ethereum yang menambah dalam exchange wallet, artinya Ethereum tersebut siap dijual, kemungkinan besar. Jadi ini short time bearish ya kelihatan. Naik karena bakal ada penjualan dalam skala besar. Itu juga hal yang lainnya. Nah, kita lanjut ke indikator berikutnya yaitu stablecoin. Stablecoin ini yang saya lihat hanya satu ya kawan-kawan, yaitu yang stablecoin All Exchange Reserve sebelah kanan ini. Lihat ini. Oke, kita zoom. Jadi, apa gunanya kita melihat stablecoin? Stablecoin ini menurut saya menggambarkan daya beli. Jadi setiap, kita lihat ya, jumlah all stablecoin atau jumlah koin-koin seperti USDT, BUSD, USDC, dan lain-lain yang di hold dalam wallet, exchange wallet. Artinya mereka siap beli gitu ya. Jadi setiap ada kenaikan USDT atau stablecoin akan diikuti dengan pump. Bisa juga kalau cukong-cukong itu mereka mulai belanja USDT dan masukkannya USDT dari wallet mereka ke exchange. Artinya mereka siap memborong koin-koinnya. Kita lihat di sini ada jumlah USDT dalam wallet meningkat diikuti dengan kenaikan harga. Di sini juga ya. Jumlah meningkat diikuti dengan kenaikan harga. Di sini jumlah USDT yang siap dipegang atau yang siap dibelanjakan meningkat akan diikuti dengan pump yang besar. Nah, uniknya sekarang ini kita menyentuh all time high ya kawan-kawan. Jadi ini sangat tinggi sekali. Ini daya beli yang sangat kuat. Menurut saya jikalau ada pembalikan arah market, ini akan menjadi FOMO yang sangat besar ya kawan-kawan. Karena kita lihat daya belinya sangat besar dan akan terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan jikalau ada pembalikan arah. Nah, indikator berikutnya kita lihat, kita ketik kawan-kawan long. Kita ketik long saja cukup. Enter. Ya, kita datang sebelah sini ya, yang Bitcoin All Exchange Long Liquidation. Kita buka. Ini chart yang sangat menarik ya kawan-kawan, karena menunjukkan sebagaimana emosi kita dalam market. Kita lihat. Jadi apa tuh likuidasi? Jadi menurut saya likuidasi itu adalah retail ataupun kita ini yang menggunakan leverage besar biasa akan dihajar oleh market jikalau sudah terlalu greedy. Kita buktikan ya. Di sini ada kenaikan dan terjadi liquidation yang sangat besar di sini. Akhirnya market turun. Jadi setiap ada liquidation yang besar akan diikuti dengan market yang turun. Jadi para cukong-cukong ini nggak senang kalau kita cuan ya kawan-kawan. Jadi setiap kita greedy, kita yakin Bitcoin bakal naik banyak, orang-orang mulai pasang leverage besar, disitulah cukong akan menghancurkan harganya untuk melikuidasi itu semua. Jadi retail akan rugi. Kita lihat setiap ada kenaikan, dia akan melanjutkan dengan turunan. Sini ada long yang terlikuidasi, ada penurunan. Long yang terlikuidasi, ada penurunan. Dan sekarang ini all time high ya kawan-kawan, banyak sekali long yang terlikuidasi. Jadi banyak orang yang percaya market akan naik, tetapi malah sebaliknya, market malah semakin turun. Dan mereka rugi tentunya, dihajar oleh cukong. Berikutnya kita bisa lihat di sini F2 pool. F2 pool ini menurut saya mewakili bandar ya, atau miner Bitcoin. Ya, di sini kita lihat
Yang kita lihat adalah tabel yang sebelah kiri ya kawan-kawan, yaitu F2Pool outflow. Kita buka. Jadi apa itu F2Pool? F2Pool itu adalah mining yang sangat besar ya. Ada di beberapa wilayah sih, tapi yang paling banyak itu ada di Cina. Jadi ini ladang mining yang sangat-sangat amat besar. Bisa kita lihat, jikalau ada outflow dari F2Pool atau mereka mentransfer dari wallet F2Pool, biasa akan diiringi dengan penurunan harga. Biasa mereka menjual beberapa Bitcoin mereka. Jadi kita lihat di sini ada outflow yang sangat besar dari walletnya F2Pool, lalu ada penurunan harga. Di sini juga kemarin ada outflow yang cukup besar dari F2Pool dan akhirnya terjadi penurunan harga. Ya masih banyak hal yang bisa kita gunakan, namun menurut saya indikator-indikator tadi akan sangat membantu kita ya, sangat banyak membantu kita dalam trading. Ya, lalu berikutnya saya juga memiliki salah satu tips yang menurut saya sangat berguna, yaitu memfollow Instagram CryptoQuant. Saya buka di sini. Anda bisa lihat linknya. Ya, jadi CryptoQuant ini adalah khusus menganalisis data-data di CryptoQuant ya. Mereka sangat pandai menganalisinya. Dan menurut saya analisa mereka cukup objektif dan dapat dipegang ya. Kita coba buka salah satunya. Ya, di sini cukup menarik ya. Huobi, yaitu exchange Cina, justru mendeposit sangat banyak USDT dan kawan-kawan pada saat dip. Lalu mereka juga semakin banyak outflow, yang artinya semakin banyak coin yang ditransfer ke wallet-wallet pribadi, artinya semakin banyak yang menghold. Kita lihat data di sini. Nah, ini data yang cukup menarik juga. Di sini menunjukkan top pada tahun 2017-2018. Di sini terjadi penjualan yang besar juga oleh para miner ya. Kalau sekarang tuh belum terjadi sama sekali penjualan oleh para miner. Jadi menurut saya sekarang masih cukup aman ya marketnya. Masih sangat dikit yang dijual. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih kawan-kawan. Salam Pace Crypto.